Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengganti perawatan rutin ya, mengganti oli rutin Honda HR-V ini. Honda HR-V tipe E 2015 ya. Kita akan mengganti oli, ngetap oli ya. Kita menggunakan olinya ini teman-teman. Jadi kita menggunakan produk dari Pertamina ya, Pertamina Fastron Tekno ya. Ini sintetik ya. Ya untuk mobil-mobil seperti Honda HR-V ini direkomendasikan menggunakan oli sintetik ya. Ya memang oli sintetik itu lebih aman teman-teman ya, lebih aman dan tidak resiko berkerak ya. Jadi ini saya menggunakan SAE 5W30 teman-teman ya. Untuk sertifikasinya sudah API SP GF6, sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Ini sudah sesuai ya, sama spesifikasinya sesuai dengan mobilnya gitu, karena ini sebenarnya mobilnya masih kilometernya masih 48.000 ya, harusnya itu 0W20 harusnya ya, cuman karena usia mobil ini sudah di atas 10 tahun teman-teman ya, di atas 10 tahun, jadi saya memakai 5W30. Jadi panduannya biasanya saya seperti ini teman-teman, di bawah 100.000 itu 5W30, di bawah 50.000 itu 0W20 teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena ini mobilnya sudah di atas 10 tahun, saya menggunakan 5W30 supaya mesin sudah usia di atas 10 tahun biasanya sudah ada kausan teman-teman ya, part-partnya, jadi supaya penguapannya tidak terlalu tinggi teman, jadi oli tidak cepat berkurang seperti itu ya. Dan untuk kondisi olinya ini saya beli online ya, saya beli online, nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Saya beli online dan ini olinya seharusnya sih original teman-teman ya. Untuk lihat reviewnya itu bagus di tokonya, dan juga serial numbernya sama ya, antara bagian bawah dan bagian atas tutupnya teman-teman. Di sini ada serial number ya, itu sama ya. Nah itu 0563824 terus 1, jadi yang atas sama yang bawah, jadi nomor serinya ini, yang ini sama yang ini harus sama teman-teman, harus sama dan harus sejajar seperti ini ya. Dia kalau misalnya nanti ini dibuka, ini nomor serinya ini tidak ikut ya, tetap nempel di botol ya, yang kebuka cuma botolnya ini aja, tutupnya aja. Jadi seperti itu, atau kita scan ya, kita scan barcode-nya ini teman-teman, atau kita scan barcode-nya ini. Jadi nanti keluar link, nanti kita buka linknya, itu menunjukkan oli ini palsu apa asli ya, gitu teman-teman. Jadi biasanya saya pakai oli Castrol teman-teman ya. Dari dulu saya pakai oli Castrol karena ingin mencoba ini, karena baru pertama kali ya mobil ini, ganti oli teman-teman ya. Saya pengen nyoba produk yang murah dulu. Jadi teman, ini soalnya kalau produk dari Pertamina Fastron ini itu harganya cuman sekitar 300-an ya, 300 kecil lah. Ini saya beli 330 apa 320 gitu ya, seperti itu. Biasanya saya pakai Castrol. Kalau Castrol itu harganya yang 5W30 ini itu 400 lebih teman-teman ya, di atas 400.000. Jadi cukup mahal karena ini baru pertama kali. Nanti saya pakai yang murah dulu, terus rasanya bagaimana. Kalau pakai ini rasanya enak ya, pakai ini terus. Nanti kalau misalnya kurang enak, saya pakai oli Castrol teman-teman. Kalau Castrol memang enak ya, halus sekali di mesin ya, lembut gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan pengalaman saya pakai oli Pertamina itu dulu Prima XP ya, di Vios Prima XP 10W40 itu kurang enak ya teman, masih cenderung kasar. Dan sekalian nanti saya ganti filter oli teman. Filter olinya ini ya, filter olinya ini persamaannya Stream, Honda Stream, CR-V, City, Freed, Honda Jazz, New Civic 2001. Tidak ada tulisan HR-V di sini, tapi katanya yang jual ini bisa untuk HR-V. Nanti kita coba ya, semoga aja bisa. Jadi filter oli saya setiap ganti filter oli pasti saya setiap ganti oli pasti selalu ganti filter oli teman-teman, karena filter oli itu murah ya. Ini cuman 30.000, jadi ya murah sekali ya. Jadi biar supaya mesin terus bersih ya, tidak ada endapan yang tertinggal di filter sebelumnya. Jadi setiap ganti oli saya ganti filter oli. Oke, tetap ikuti ya. Nanti kita cek dulu di mesin dan kita buka bautnya dulu.
Dan untuk kunci filternya ini teman-teman ya, ini bekas kunci filternya yang Vios dulu, tapi ini sama teman-teman ya. Coba kita cek. Untuk tipe filternya itu sama ya, ukurannya sama, jadi bisa masuk ke kunci filter yang punya Vios. Nah ini enak ya teman-teman. Nah ini bisa ya, bisa masuk. Coba begini kan, itu bisa masuk ya. Itu bisa masuk ya. Nanti enak kita pakai kunci ini. Oke, seperti itu. Kita buka filter yang lama dulu. Jadi ini ya teman-teman. Tuh sulit ya. Jadi baut drainnya ini teman-teman ya. Nah di situ. Ini ya. Saya tidak bisa menunjuk, agak sulit ya. Bentar. Aduh. Ini jadi lubang drainnya ini teman-teman. Nah ini ya. Nah ini karena ini hadap ke belakang, jadi kita putarnya, membukanya kalau dari depan itu searah jarum jam, nutupnya berlawanan dengan jarum jam teman-teman. Agak sulit ya karena ini menghadap ke belakang. Nggak tahu kenapa ya Honda kok dihadapkan ke belakang ini. Ini saya masuk dari depan, baut drainnya hadap ke belakang teman-teman, jadi agak sulit. Kalau Vios itu baut drainnya menghadap ke depan, jadi lebih mudah ya. Terus filter olinya ini, nah buka filter olinya ini lebih mudah daripada Vios teman-teman, lebih mudah daripada Vios, tapi buka baut drainnya itu lebih sulit. Oke, saya skip dulu ya, nanti kalau sudah buka nanti saya videokan lagi. Ini agak sulit soalnya teman-teman, nggak bisa naruh megang kamera, nggak bisa ya. Oke teman-teman, ini sudah saya buka ya. Ini filter oli yang lama. Ini masangnya terlalu kencang teman-teman ya, masangnya terlalu kencang, jadi bukanya agak susah. Jadi nanti buat teman-teman semua, kalau pasang filter oli itu, filter oli baru, jangan terlalu kencang ya, yang penting tidak bocor aja. Jadi diputar sampai mentok, diputar tangan sampai mentok, sampai tidak kuat tangan muter ya. Terus ditambah diputar dengan engkol ini itu sekitar cukup mungkin 40 derajat ya, atau 45 derajat ya. Jadi dari sisi sini mutarnya saya lurus gini aja, muter seret lah, gini aja cukup teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak, kalau terlalu kencang nanti bukanya susah teman-teman. Ini agak sulit ya bukanya. Untungnya engkolnya presisi ya ini teman-teman, kuncinya presisi. Kalau misalnya kuncinya tidak presisi itu bisa slek ya, dol ya. Akhirnya kita harus ditusuk dengan obeng sih teman, bukanya harus ditusuk dengan obeng gini, harus dirusak ya, jadi tidak bisa keluar utuh seperti ini, jadi hancur keluarnya teman-teman. Ini karena dia terlalu kenceng sampai bukanya karetnya lepas ini ya, karet o-ringnya lepas ini itu ya. Ini sampai nempel ke mesin karena dia terlalu kencang. Kalau misalnya kita pengencangannya pas, itu karetnya masih nempel di sini ya, gini harusnya ya. Oke, seperti itu. Jadi di bawah sudah ini teman-teman, agak belepotan ya karena tadi penampungnya tidak sesuai sama lubangnya, tapi tidak apa-apa. Nanti kita kasih pasir ya biar tidak menggenang seperti ini. Olinya sudah cukup hitam ya, memang waktunya ganti. Terus di atas seperti ini teman-teman, ini tutupnya seperti ini, sudah saya buka. Terus lubang pengisiannya seperti ini. Oke, ikuti terus, kita tunggu dulu kayak benar bersih ya, nanti oli baru kita isikan. Oke teman-teman, ini filter oli yang baru ya, ternyata sama ya, sama persis dengan yang lama. Sama ya, sama persis. Jadi ini kita isi oli dulu teman-teman ya, kita isi oli sedikit aja ya, yang penting di dalam basah. Karena kalau isi full nanti masanya tumpah teman, karena ini masanya miring gini ya. Nah gini, sebenarnya tidak diisi tidak apa-apa. Kalau saya lihat di YouTube tuh banyak yang tidak diisi ya, tapi coba saya isi aja supaya nanti ini basah dulu di dalam. Nanti kan masangnya gini teman-teman ya, miring. Oke, tunggu. Gitu terus ya. Oke teman-teman, filter oli sudah kepasang ya, seperti itu. Hati-hati pasangnya, jangan terlalu kencang ya teman-teman, supaya bukanya agak susah. Dan baut drainnya sudah kepasang ya. Tuh. Dan baut drainnya ini sudah kepasang. Oke, seperti itu ya. Kita pastikan lagi semua kencang tapi tidak terlalu kencang teman-teman, cukupnya aja supaya nanti waktu buka lagi
lebih mudah ya teman-teman, karena ini mobil kan ganti oli itu rutin, jadi pengencangannya secukupnya aja teman-teman. Oke, lanjut kita isi oli baru ya. Oke teman-teman, ini oli sudah saya tuang ya. Wow, suaranya halus sekali teman-teman ya, kayak mobil baru ya. Jadi nuangnya tidak saya rekam teman-teman ya, nuang aja. Yang penting nanti kita tuang sekitar 3,8 liter teman-teman ya, atau 3,7 atau 3,8 liter ya, jangan sampai dihabiskan semua 4 liter ya. Tuangnya di sini. Terus sambil kita pantau juga di dipstick teman-teman ya. Pokoknya tuangnya itu sampai di titik maksimal di dipstick, seperti video-video saya sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Terus setelah kita melakukan pergantian seperti ini teman-teman, nanti di kolong mesin kita evaluasi lagi ya. Di filter seperti itu teman-teman, apakah ada kebocoran, atau mungkin di baut drain tadi apakah ada kebocoran. Idealnya kita hidupkan seperti ini sekitar 3-4 menit, 3-4 menit atau 5 menit ya. Nanti sambil kita evaluasi apakah ada kebocoran atau apa hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan, teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama ya teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa dicatat ya kilometer pergantiannya, di kilometer berapa, dan tanggal pergantiannya tanggal berapa. Jadi seperti itu, nanti supaya interval pergantian berikutnya kita lebih mudah teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.